Annyeonghaseyo Yorobun, kembali lagi bersama saya Pepeng, Mas Drakor entusias tentunya di podcast Mas Drakor. Jadi di podcast ini saya biasanya ngobrolin tentang drama Korea, review atau apapun lah tentang Korea, kekoreaan ya, terutama tentang drakor karena saya kan Mas Drakor ya, masa kan saya bahas lain kan nggak mungkin nih. Nah, teman-teman Yorobun yang sudah ngikutin podcast saya beberapa episode, terima kasih. Yang udah subscribe juga terima kasih. Yang belum, tolonglah bolehlah di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasi karena ini adalah channel saya dan istri saya, channel Pasutri Random. Jadi kebetulan saya tuh sering bikin podcast, sering bikin konten untuk drama Korea di Instagram, di TikTok, dan istri saya itu juga dikenal sebagai konten kreator di TikTok, khususnya cerita-cerita horor. Jadi ini adalah channel kolaborasi kami berdua. Jadi istri saya bikin podcast horor, podcast semriwing namanya. Saya bikin podcast drakor, podcast Mas Drakor. Nah, kami juga bikin kolaborasi berdua, yaitu obrolan santuy yang ngebahas tentang masalah rumah tangga, anything lah seputar hubungan pasangan atau bisa general juga gitu. Jadi terima kasih kalau teman-teman udah subscribe, yang belum silakan subscribe. Semoga aja kontennya bisa menghibur dan memberikan gambaran lain buat teman-teman. Nah, kembali ke bahasan podcast kita untuk episode kali ini ya. Jadi beberapa waktu ini saya sempat stalking atau nonton di explore Instagram, TikTok, anything, Twitter. Sedang rame banget, yaitu dramanya Jisoo Blackpink yang lagi ada problem nih ya kan. Yang drama itu berjudul Snowdrop, yang menceritakan tentang mahasiswa di tahun era 80-an tepatnya, yang itu era-era kayak waktu itu di Korea sana lagi rame-rame kayak demonstrasi. Jadi kayak ada anak-anak mahasiswa yang berjuang untuk menggulingkan rezim otoriter untuk Korea bisa berubah menjadi negara demokratis. Jadi kan tema ini sebenarnya sering banget dibahas di beberapa atau sudah sering dijadikan drama gitu loh di Korea sana. Salah satunya ada Reply 1988 kalau nggak salah. Terus kemarin itu dramanya Mas Kunang-Kunang itu aku lupa ya judulnya. Yacht of May itu juga ngebahas tentang itu. Tapi dua drama ini tidak mengalami serangan, tidak mengalami hujatan, bahkan tidak sampai di blacklist, di blokade agar tidak tayang. Sayangnya drama Snowdrop-nya Jisoo Blackpink ini itu yang juga diproduksi sama JTBC itu sempet bahkan sampai sekarang mungkin ya dibikinkan petisi sama Kinets bahwa ditakutkan drakor ini itu melakukan distorsi sejarah. Jadi ditakutkan sama Kinets ini drama ini kayak menyimpangkan sejarah perjuangan para mahasiswa atau para pejuang di tahun 80 itu yang lagi usahanya mati-matian, lagi berjuang itu didistorsi di drama ini, yang dan juga meromantisasi NSA. Jadi NSA itu kalau nggak salah mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman, itu adalah National Security Agent. Jadi kayak agen mata-matanya Korea. Jadi ada kayak stigma negatif dari Korea netizen alias Kinet. Tapi emang di sana itu kayak kita juga nggak tahu sejarahnya, saya juga nggak tahu detail. Mungkin bisa dicek di kontennya YouTube-nya Jangan Sol yang biasanya mungkin ngebahas tentang ini. Jadi kayak di Korea sana kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi, dulu itu kayak ada mata-mata yang kayak mencari-cari mahasiswa yang ingin demo. Jadi di tahun itu kan lagi banyak demo untuk menggulingkan pemerintahan otoriter, hampir sama kayak di kasusnya di Indonesia ya, di tahun 98 eranya Pak Soeharto yang digulingkan oleh mahasiswa. Waktu itu kan juga banyak kayak oknum-oknum, kayak entah militer atau bukan ya, kayak mata-mata yang mencari mahasiswa yang ingin menggulingkan kekuasaan beliau, terus kayak diculik dan lain. Kan ada banyak ceritanya, ada banyak beritanya, bahkan ada filmnya yang salah satunya juga dibikin kayak romance gitu, ada Di Balik 98 yang diperankan oleh Chelsea Islan dan juga Boy William. Jadi karena para netizen di Korea, bahkan warga Korea sana khawatir kalau drama Snowdrop ini kayak takutnya nanti dia tuh terlalu meromantisasi dari mata-mata ini tadi, meromantisasi kayak tahun itu kayak diambil, kayak sebenarnya kan salah nih dari versi general orang Korea itu. Kejadian di tahun itu salah, pemerintahnya kayak otoritarnya itu salah, yang benar adalah mahasiswa atau rakyat yang berjuang untuk demokrasi. Nah, ditakutkan drama ini kayak membenarkan sejarah yang seharusnya salah itu tadi gitu. Jadi sampai dibikinkan petisi, bahkan dari gerakan-gerakan kayak
keturunan dari para pejuangnya itu sampai membuat petisi, kalau nggak salah udah ratusan ribu petisinya, bahkan sudah mau dikirim ke Blue House, kayak kepresidenan di Korea sana gitu. Jadi benar-benar serius, benar-benar genting. Dan kabarnya kayak JTBC itu masih nekat untuk melanjutkan drama Snowdrop ini. Jadi drama Snowdrop ini masih tayang, masih lanjut, bahkan sekarang udah mau episode 3 kalau nggak 4 ya, kalau nggak salah sudah tayang 2 episode. Yang itu yang bikin beberapa kinet semakin kesal, kayak loh ini kok JTBC nggak respon apa-apa sih, kok malah dia tetap lanjut gitu, tetap connect gitu. Bahkan katanya JTBC itu sudah ketemu sama beberapa demonstran atau beberapa orang-orang yang ingin agar drama ini tidak tayang gitu loh. Dia udah ketemu, udah mediasi, tapi katanya kayak nggak ada kelanjutan gitu. Jadi masih simpang siur beritanya, jadi saya juga masih ngikutin terus. Ya apa ya, kayak kasihan juga sih, saya sebenarnya kasihan sama cast-castnya yang kayak, bahkan waktu itu seminggu yang lalu kalau nggak salah rame banget ketika drama ini tayang episode 1, teasernya bahkan baru tayang, itu banyak brand yang sudah cabut dari drama ini, banyak brand yang sudah tidak mau mensponsori drama ini. Bahkan brand-brand ini atau sponsor-sponsor ini tuh membuat postingan atau membuat pernyataan secara resmi, secara publik, bahwa mereka itu minta maaf kepada rakyat Korea Selatan, bahwa mereka ini sebenarnya tidak tahu kalau mereka ini mendanai drama yang ternyata ada kecenderungan untuk misleading atau untuk mendistorsi sejarah dari Korea Selatan. Jadi yang saya bikin heran adalah beberapa statement dari brand-brand itu mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu jalur atau alur ceritanya. Mereka cuma dikasih tahu bahwa ini adalah drama bersetting tahun 80-an, mahasiswa gitu, ala-ala kampus, diperankan oleh Jisoo Blackpink, yang bener-bener di highlight itu namanya Jisoo, dan nanti brand-brand ini produknya bakalan dipakai sama Jisoo dan cast-cast yang lain gitu. Kayak pasti kalau saya ya sebagai brand, kalau ketika ditawari proposal seperti itu, ya pasti langsung, oh ini kesempatan nih, ini kesempatan untuk bisa ngiklan di sini, kesempatan kan. Jisoo dan juga Blackpink terutama itu kan namanya lagi naik banget gitu kan. Jadi wah, kesempatan ini agar bisa brandnya makin dikenal. Dan yang lebih kasihan adalah beberapa brand itu bukan brand-brand yang gede ya kan, masih kayak brand-brand lokal Korea sana, kayak mereka nggak ada waktu buat inspect atau mencari tahu lebih dalam ini dramanya kayak gimana sih, alurnya kayak gimana. Mereka nggak punya manpower atau nggak punya orang-orang atau karyawan untuk melakukan itu. Jadi kayak mereka ketika dikasih proposal, wih bagus nih, ini Jisoo Blackpink, langsung approve, langsung kirim gitu. Nah setelah mereka tahu ternyata alur ceritanya itu ada kemungkinan distorsi sejarah dan penyimpangan sejarah juga, akhirnya mereka kecewa banget. Soalnya kan kayak, aku ini brand kecil loh, aku udah rela ngasih semua sponsor buat kalian, ternyata kok kayak gini gitu. Dan walaupun dari pihak JTBC itu sudah melakukan klarifikasi bahwa sebenarnya drama ini nggak ada penyimpangan sejarah, bahwa episode-episode awal itu memang seolah-olah terlihat kayak ini bakalan menjadi penyimpangan sejarah, padahal sebenarnya mereka sudah menyiapkan plot twist di episode-episode ke belakang yang nggak mungkin diungkap dong, kan ini kan masih jalan nih ceritanya. Kalau udah diomongin nanti ceritanya bakalan dia nggak seru lagi, nggak bakalan ada yang nonton. Jadi mereka harus keep twist itu agar tidak ketahuan, dan mereka berdalih bahwa dari plot twist itu akhirnya bisa terjawab bahwa drama ini nggak ada penyimpangan sejarah. Ya kita tidak tahu ya, karena kan episode itu belum tayang nih, tapi kekhawatirannya sudah muncul dari episode-episode 1, dan juga nama-nama karakter di cast-nya itu yang menyerupai dari nama-nama karakter yang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi saya sedikit kecewa dengan mungkin ya dengan dari pihak JTBC-nya. Terlepas dari saya sudah kecewa banget karena menurut saya JTBC kok aneh ya. Soalnya saya ngefans banget sama yang namanya Song Ji Hyo, dan kenapa kalau dramanya di JTBC kok nggak pernah bagus gitu, kesel saya. Makanya ada dendam tersendiri saya dengan JTBC. Saya sebenarnya nggak pernah mau nonton drama kalau dia itu tayang dari JTBC, kecuali kemarin Uncanny Counter gitu. Terlepas dari itu, saya agak nggak srek dengan cara mereka melakukan propose kepada sponsor. Harusnya mereka setidaknya menjelaskan sinopsis atau sedikit cerita dari alur drama tersebut. Karena kan sponsor ini sebenarnya kan mereka kayak menaruh brand dalam sebuah drama itu benar-benar kayak bukan berjudi sih, kayak mereka sudah mengorbankan nama baiknya, nama besarnya, dan kayak udah ngasih duit dan lain-lain kan pastinya kan karena sponsorship. Mereka kayak ketika tahu ternyata drama ini bermasalah, mereka pasti yang paling kena duluan, karena orang kan pasti, terutama di Kinets ya, beda kalau di Wakanda ya, di Wakanda kayaknya nggak terlalu ngaruh. Kalau di Korea sana, misal ada drama bermasalah itu kenanya itu ke semuanya. Pertama ke cast, ke kru, ke penulis,
ke brand, kayak brandnya tuh ikutan di boykot gitu loh, jadi kena semua. Jadi itu yang saya agak kecewa, kenapa JTBC nggak menjelaskan paling nggak sedikit lah sinopsis atau apa dari drama ini. Jadi kayak brand tuh punya pertimbangan, oh kayaknya bahaya nih dramanya, oh sensitif nih, nggak diambil kayak gitu. Lebih karena masalah kejujuran di awal itu sih yang bikin agak ganjel, agak kesel juga gitu. Kasihan juga brandnya kan, mereka udah korban banyak gitu. Dan kedua, sebenarnya saya juga agak kasihan banget dengan Jisoo Blackpink. Kayak ini adalah debutnya dia sebagai pemeran utama di drama, walaupun dia sudah kayak jadi cameo di beberapa drama gitu. Ini dia lagi debut nih, udah wah fans-fansnya udah kayak wah akhirnya Jisoo debut, wah udah seneng banget. Tiba-tiba dapat drama yang kayak gini tuh, waduh kasihan banget gitu loh. Lagian ayolah gitu loh, yang lebih jelas gitu loh. Ini kesalahannya lebih karena kayak komunikasi sih, lebih karena human to human. Jadi kayak lebih karena humasnya JTBC ini harus bisa menjelaskan, atau kru produksi ini harus bisa menjelaskan kepada pihak-pihak yang mau memboikot drama ini kondisinya kayak gimana, realnya kayak gimana gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang benar-benar kepingin totalitas di drama ini, dari cast, dari krunya, dari sponsornya udah totalitas di sini, merasa dirugikan karena drama ini kayak gini gitu loh. Ya semoga aja drama ini bisa lanjut, karena saya tahu dari beritanya JTBC nggak akan menurunkan atau menarik drama ini. Jadi mereka masih lanjut untuk terus melanjutkan drama ini sampai selesai gitu. Saya juga sempat kepikiran apakah ini teori konspirasi gitu loh. Apakah ini memang sengaja dibuat blow up kayak gini? Memang sengaja JTBC nggak merespon, JTBC itu dari pihak produksi sengaja kayak menarik ulur, tidak melakukan statement apapun agar semua mata tertuju pada drama ini. Kayak positif dan negatif sebuah pemberitaan itu juga sebuah insight, itu juga sebuah engagement. Misal nih drama Snowdrop diberitakan sangat negatif kan, karena banyak yang memboikot dan lain-lain. Tapi orang kan akhirnya jadi penasaran, oh kok bisa sih drama ini diboikot, kok bisa, apa yang bikin diboikot? Akhirnya orang nonton, akhirnya orang tertarik buat ngelihat, walaupun bukan orang di luar Korea pasti nonton sih, mereka nggak peduli soalnya mereka nggak tahu sejarahnya, rata-rata pasti nonton, jujur-jujuran pasti seluruh dunia pasti tetap nonton karena beberapa ngefans dengan Jisoo. Tapi orang Korea sendiri pasti ada yang beberapa yang pertama nggak suka, terus tiba-tiba apa sih yang bikin diboikot? Coba aku nonton, akhirnya nonton. Jadi kayak ini adalah promosi gratis sebenarnya, kayak berita negatif itu adalah promosi gratis. Inilah yang biasanya dilakukan oleh sinetron atau film-film atau artis-artis di Wakanda. Jadi hal negatif itu semakin di blow up, semakin seneng, semakin diundang di sore-sore happy, di cookies Trans TV, semuanya bakalan seneng gitu loh kan. Jadi kayak semakin negatif semakin top. Karena di sini tuh kayak semakin semakin jelek. Yang penting viral dulu, entah negatif positif, pokok viral dulu. Karena saya sempat baca beberapa komentar di TikTok ya, kayak ada artis yang ketika dia beritanya positif, pendapatannya tuh kecil banget. Tapi ketika dia lagi ada masalah sama artis lain, lagi viral, lagi battle sama artis lain, lagi pokoknya negatif banget lah, pendapatannya sampai jutaan, ratusan, bahkan miliaran. Gokil gak tuh? Di sini tuh semakin jelek semakin viral. Aneh emang. Nah, dan itu juga yang membuat saya berpikir gitu, kayak di Korea sana saya sangat respect dengan masyarakat Korea, dengan kulturnya di sana yang benar-benar menjaga kultur dan sejarahnya, nggak boleh sampai terdistorsi, tercoreng atau diubah-ubah di apapun lah. Pokok mereka benar-benar menjaga sejarah dan budayanya. Beda dengan sinetron di Wakanda, beda dengan kultur di sini. Di sini nggak hanya nggak cuma didistorsi, nggak cuma diganti sejarahnya, ini dirubah. Ada ya kayak aduh ya ampun, di sana di Korea kan kayak drama-drama masa lalu, sejarah, Seguk dan lain-lain itu pasti menjaga bener-bener kayak iklan itu nggak bisa asal masuk yang masih relate dengan dramanya ya kan. Misal Seguk nih cuma boleh ngiklan bajunya aja, kayak baju-baju yang dipakai oleh kerajaan atau kaisarnya atau kayak putrinya tuh yang kayak mereka yang di endorse. Jadi kayak ada, pasti kan ada kan kayak pengrajin atau kayak desainer baju yang memang spesialis baju-baju hanbok dan lain-lain, ya mereka yang ngiklan di situ. Atau make up nih, make up masih bisa masuk walaupun nggak kelihatan banget. Terus perhiasan masih bisa masuk. Jadi memang bener-bener nggak semua iklan bisa masuk. Yang khusus drama pure Seguk yang benar-benar bukan campuran antara masa lalu dan masa depan, yang benar-benar cerita masa lalu gitu. Yang mentok ngiklan di situ adalah juga kayak dinas kebudayaan di Korea, karena kan drama-drama Seguk kan pasti memakai set-setnya kayak di kota-kota yang jadul, kayak di pusat-pusat kayak budaya yang itu adalah milik dinas kebudayaan. Jadi mereka yang iklan, yang mereka yang mendanai gitu loh. Tidak di sini, tidak di Wakanda. Di sini semua iklan kalau bisa masuk dia bisa disempet-sempetin. Saya sampai
sampai batuk saking keselnya. Kayak soalnya saya pernah lihat iklan dari ini drama kolosal, drama jadul, drama kerajaan peperangan, ada iklan mie instan masuk. Kerajaan zaman apa yang bikin mie instan? Ya ampun, pantas aja Indomie terkenal di seluruh dunia karena sudah zaman kerajaan sudah ada yang bikin mie gitu loh. Udah pertanyaan besarnya adalah sejak kapan micin ya kan vetsin itu ditemukan di zaman kerajaan? Siapa yang bikin bungkus plastik di zaman kerajaan? Ya Allah, di zaman itu belum ada yang bikin plastik, belum ada pabrik. Ya Tuhan, gimana mereka bisa ya? Dan itu masih dimasukkan, dipaksakan masuk ke drama kolosal. Dan itu bukan drama yang kayak apa ya, yang gabungan antara masa depan atau masa lalu. Kan ada kan kayak di drakor itu ada kayak Scarlet Heart Trio, kayak kemarin Mr. Queen itu kan masih bisa nih disisip-sisipin karena kombinasi masa depan dan masa lampau. It's okay. Ini enggak, ini adalah sinetron yang bener-bener kolosal, yang bukan campuran, pure kolosal, disempetin masuk iklan. Bahkan kemarin ada yang bilang ke saya di TikTok, ada sinetron kolosal, itu ada Batman loh, yo Allah. Pertama sudah distorsi sejarah, kedua udah nekat banget make ikonnya DC masuk ke sinetron. Ini nggak takut diklaim hak cipta sama DC gitu loh. Katanya itu yang bikin saya nggak habis pikir ya, katanya tuh ceritanya adalah si Batman ini adalah masih sepupuan sama raja. Udah gila. Sejak kapan Batman itu masih ponakan atau sepupunya raja di Indonesia? Tolong dong yang bikin sinetron yang bener aja Anda itu loh. Jangan sebercanda itu gitu loh. Saya dulu suka banget sinetron-sinetron Indonesia yang kolosal kayak Tutur Tinular, terus Angling Dharma, Jaka Tingkir, itu saya ngikutin setiap malam, saya rela-relain nonton itu. Setiap hari Kamis itu biasanya dulu di RCTI itu. Terus ada Misteri Gunung Merapi, kayak dulu benar-benar worth it buat nonton drama kolosal karena benar-benar ceritanya bagus dan membuat kita tahu sejarah dan memang diperankan dengan maksimal. Semakin kesini semakin kayak teknologi semakin maju, kenapa kok makin kacau ceritanya, kok makin ngaco. Bahkan ada sinetron kolosal ada baliho iklan dong, ya apa sih? Allah. Saya khawatirnya kayaknya orang JTBC itu sempat riset, aku mau bikin drama tentang masa lalu nih. Apa ya yang mau sebelum dia bikin Snowdrop nih, kayaknya ada penulisnya tuh kayak, aku harus riset ini gimana ya caranya bikin drama yang keren banget, yang diminati oleh penonton. Terus dicek, wah penonton terbanyakku dari Indonesia nih, drama-drama Korea yang nonton banyak kan orang di Indonesia. Ngeceklah sinetron kolosal di sana, oh ternyata boleh ya drama masa lalu didistorsikan. Makanya mereka bikin Snowdrop yang agak distorsi sejarah, kayaknya kayak gitu awalnya ya. Awalnya Snowdrop agak melenceng dari sejarah, kayaknya gara-gara timnya tuh kayaknya riset sinetron dari Wakanda kayaknya. Ya ampun, tapi ya semoga apapun yang terjadi dari Snowdrop ini, drama ini, semoga bisa mencapai konklusi atau solusi yang terbaik. Semoga ada perdamaian. Semoga kalau sudah lanjut tayang, semoga bisa tayang dan bisa menjelaskan keresahan ini dari yang dirasakan oleh warga Korea Selatan sana. Semoga tidak ada distorsi. Semoga menjawab, oh ternyata nggak distorsi, ternyata kekhawatirannya ya hanya sebuah kekhawatiran gitu loh. Dan semoga apapun itu hasilnya terbaik, karena saya kasihan banget sama cast crew ataupun dengan sponsornya gitu. Dan yang juga saya harapkan semoga apapun itu dari drama-drama Korea yang sekarang, saya sering sekali ngebahas drama Korea dan kayak ngebandingin dengan sinetron di Wakanda gitu loh. Semoga aja warga-warga Wakanda, khususnya kayak penulis-penulis, rumah produksi atau dari stasiun TV itu kayak melek gitu loh matanya, kayak lihat nih di luar sana ini Korea dulu bukan apa-apa. Korea dulu kayak orang siapa sih yang kenal Korea, tapi setelah mereka kayak Hallyu Wave, mereka mengenalkan budaya, dramanya, K-popnya, sekarang hampir dunia tuh dikuasai sama Korea gitu, dalam hal culture, dalam hal budaya, dalam hal film, dalam hal drama, dalam hal kayak boy band, girl band, kayak musik gitu loh. Karena kapan Wakanda bisa kayak gitu? Padahal dulu Wakanda juga banyak dikenal di dunia gitu loh. Potensi-potensi artis dan aktor di sini tuh keren banget gitu loh. Saya agak suka ada sinetron akhir-akhir ini yang agak viral di beberapa sosial media, yaitu Layangan Putus. Mungkin kalau ada waktu saya akan nonton apakah sinetron itu se-oke itu, sesuai yang digembor-gemborkan di sosial media, agar saya bisa komparasi dengan, oh ternyata udah ada kemajuan nih sinetron. Dan saya yakin agak bagus karena yang memerankan adalah aktor idola saya, Reza Radian. Waduh, dia bisa jadi apapun loh, jadi Habibie, jadi istrinya Habibie, jadi kotak pos di rumah Habibie bisa Reza Radian. Dan terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan omongan saya yang ngalor ngidul. Sudah beberapa menit saya nggak tahu.
Dan semoga teman-teman juga mau nonton video-video di channel ini yang lain dan mendengarkan podcast saya di minggu depan. Sampai jumpa. Annyeong.